Ya bayangkan ketika Nabi istighfarnya 100 kali. Ente siapa? Gak Nabi, gak Rasul, gak wali, gak ulama, gak orang suci, gak mau istighfar. Siapa kita? Ya kan? Maka gak bisa, memang harus istighfar terus sampai nanti hati kita benar-benar bening. Semakin bersih, semakin bening, semakin mudah kita memahami Allah, semakin mudah kita berma'rifat, ya, semakin enak, semakin terasa nikmatnya punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebeningan hati kita ini nanti, kebersihan akan memudahkan kita untuk mengenali Allah dengan lebih mendalam. Al-Waqi bin Udus, dari Waqi bin Udus an ammihi Abi Razin. Dari Waqi bin Udus, dari pamannya yaitu Abu Razin, dia berkata, aku berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqa? Ya, aina kana Rabbuna, di mana Tuhan kita ya Rabb? Di mana Tuhan kita ya Rasulullah? Begitu ya. Dia tanya ke Rasul, ya Rasul, di mana Tuhan kita? Di mana Allah Taala itu? Qabla an yakhluqa khalqa, sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Di mana dia? Qala kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa summa khalaqa arasyahu 'alal ma. Kana fi ama, Allah itu fi ama, di ama, ma tahtahu hawa, di bawahnya tidak ada hawa, tidak ada awan, tidak ada sesuatu pun, wa ma fawqahu hawa, di atasnya gak ada udara, gak ada apa-apa. Jadi sebelum Allah menciptakan segala-galanya gak ada apa-apa, atas bawah gak ada apa-apa, kosong. Apa maksudnya? Itulah dia sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala itu, dialah yang mengendalikan ruang kosong ini. Dia zatnya gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warnanya. Tapi ruang kosong ini termasuk yang dikekalkannya, karena langsung bersandar pada zatnya. Nah, ini ilmu ma'rifatnya, Pak. Ya pahamilah itu dengan kebeningan hati. Maka Allah disebut dalam kitab Aqidah Thahawiyah, Aqidah Sufi, wallahu muhitum bikulli syai. Semua nanti ulama mursyid akan sampai pada kesimpulan Allah itu meliputi segala-galanya. Liput. Dia menguasai, meliputi segala-galanya. Ruang kosong ini dia liputi semua. Baik ruang kosong di alam nyata, di alam malakut, jabarut maupun laut. Dan semua nanti yang berbentuk ini itu dihancurkan kembali ke ruang kosong. Dihancurkan seluruh bentuk, hancur lebur jadi debu, jadi kosong seperti awal. Dan ruang kosong itu bersandar kepada zatnya. Ini salah satu hadis sahih yang menyebutkan Allah itu sebenarnya tidak bertempat, meliputi segala-galanya. Ya. Maka dikatakan qadi, yang dimaksud dengan ama dalam hadis ini adalah sesuatu yang gak bisa diimajinasikan, gak bisa digapai akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang gak bisa dimengerti. Akal kita gak sanggup membayangkannya, gak bisa diimagine, dibayangkan gak bisa. Dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada sesuatu kekosongan
disebut dengan khala. Ya. Jadi kosong murni. Maka dapat dipahami Nabi Muhammad hendak menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat dimanapun, sebab saat itu yang hanya hanya Allah sendiri. Begitu juga sabdanya yang lain, kana Allah walam yakun syai'an qam. Allah telah ada di saat semuanya tak ada, semuanya kosong. Jadi semua bentuk di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita membersihkan diri kita dengan wudhu zahir, wudhu batin, ya, nanti kita akan semakin lama semakin gampang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Kalau bahasa Al-Quran ini ayatnya berapa? Surah Al-Insyiqaq. Wal qasma fiha wa takhallat. Semua yang ada di bumi ini dilemparkan, dihancurkan Allah, dan apa yang ada di dalamnya, dan kemudian menjadi kosong. Ini ilmu akidah ma'rifat. Karena ruang kosong ini bersandar kepada Zat-Nya yang maha suci. Maka ruang kosong ini termasuk yang apa? Yang qadim, kata sebagian ulama. Jadi kalau ada ulama filsafat mengatakan alam itu abadi, kemungkinan maksud mereka alam itu adalah ruang kosongnya. Tapi kalau alam benda-benda ini abadi, kafir kita, seperti kata Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali mengkafirkan filsafat gara-gara mengatakan alam itu qadim. Tapi kalau ruang kosong ini qadim karena bersandar kepada Zatnya langsung, kemungkinan benar secara ilmu ma'rifat. Jadi Bapak Ibu jangan mengira Allah itu jauh, gak? Dia meliputi semua. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu, ya, karena meliputi kan. Gimana kita mau keluar dari liputan Zatnya? Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Wallazi nafsi biyadihi. Nah, itu Nabi sering ngomong gitu kan. Demi Allah yang jiwaku berada dalam liputan Zatnya, dalam genggamannya. Karena kita ini diliputi. Kalau bahasa guru kita, Tuhan saya, kita bertempat di Allah. Tapi itu bahasanya agak kasar. Bertempat di Allah maksudnya apa? Kita ini diliputi Allah, diliputi Zatnya yang tak terlihat, ya. Atau diliputi nur Zatnya lah kalau begitu. Nah, untuk sampai mengenali Allah, nggak kita harus mensucikan zahir batin sehingga kita nanti masuk ke dalam ruang wilayah ketuhanan, wilayah yang tidak ada waktu, tidak ada tempat. Itulah namanya wilayah ketuhanan, wilayah lahul. Enggak berlaku waktu dan tempat di situ. Nah, kalau kita masuk ke dalam ruang yang tidak ada waktu, tidak ada tempat, maka kita akan tergantung Allah. Kita bisa saja ditunjukkan Allah kejadian masa lalu dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke lorong wilayah tanpa waktu, tanpa tempat. Maka wajar saja kalau Nabi itu mengatakan, saya ati zaman, akan datang zamannya nanti begini. Dari mana dia tahu? Nanti di akhir zaman akan turun Dajjal. Dari mana dia tahu? Di Quran tak ada. Nanti akan datang Imam Mahdi. Dari mana Nabi tahu? Al-Quran tak ada nyebut. Ada yang sebut Imam Mahdi?
Nggak ada. Dajjal? Nggak ada. Itulah ilmu, salah satu ilmu yang paling tinggi yang diajarkan beberapa mursyid ketika kita diajarkan mereka berdiskusi dan memahami ma'rifatullah. Maka ketika kita sholat, Nabi itu sering mengungkapkan bahasa yang sederhana supaya kita mudah memahami. Ketika kalian sholat, jangan meludah ke depan. Ya, jangan meludah ke depan. Kenapa? Karena saat itu seseorang, Allah itu berada di antara dirinya dan Ka'bah. Jadi kalau kita sholat, ya rasakan aja, pandang pakai qalbu kita, Allah itu di depan kita. Allahu Akbar. Allah di depan kita. Dia meliputi segala-galanya. Kita sedang berhadap-hadapan, berdialog, berkomunikasi. Maka sholat itu disebut Nabi dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, pengasih Engkau, penyayang Engkau. Jadi ketika kita menyebutkan pengasih, rasakan kasih sayang Allah itu di diri kita. Ini namanya makom asma. Jadi sifat Allah asma, pengasih penyayang itu, kita rasakan kasih sayang Allah itu berada di diri kita. Kalau Maha pengasih penyayang ya Allah, merinding itu badan kita, merasakan kasih sayangnya Allah. Nah, itu cara menghidupkan. Itu masih tingkat makom asma, di atasnya ada sifat, sebelumnya ada af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, pengasih penyayang ya Allah, rasakan dalam hati kita itu kasih sayang Allah. Seluruh tubuh kita ini merasakan kasih sayangnya Allah. Kalau belum sanggup, berarti qalbu kita belum hidup. Harus dilatih. Ya. Kalau sudah bisa, nanti Bapak Ibu akan merasakan ujung kaki kita sampai ujung ubun-ubun kita merasa merinding, merasakan kasih sayang Allah. Dirasakan. Itulah nyatanya Allah Ta'ala itu. Kasih sayangnya aja bisa kita pandang dengan batin qalbu kita, nyata dalam diri kita. Ya. Dirasakan betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja hanya untuk ya Allah. Betul-betul kita merasa memuji, kita gak berhak dipuji. Yang dipuji itu hanya Engkau ya Allah. Hamba ini makhluk hina, gak punya untuk dipuji siapapun. Puja hanya milikmu, untukmu. Nah, ini betul-betul dirasakan dari qalbu kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Raja hari kemudian. Wah, rasakan di qalbu kita itu. Allah itu benar-benar maha raja yang bisa menghancurkan segala-galanya dalam waktu secepat yang dia kehendaki. Ya. Nah, ketika kita berbahasa seperti itu, maka kata Nabi di dalam ayat kursi, dijawab oleh Allah, hambaku memujiku, hambaku memujiku, hambaku bertasbih kepadaku. Pas nanti di ujung, ihdinas shiratal mustaqim, hambaku mohon petunjuk, aku akan menunjukinya. Itu dijawab langsung ke kalbu kita. Cuma kalbu-kalbu yang mati tak bisa menangkap jawaban sinyal Allah. Padahal kata Nabi dalam hadis kursi itu benar-benar dijawab sama Allah. Karena sholat itu dialog. Maka kalau kita sudah mampu meresapi sampai ke makom ini, ya sholat kita nggak sembarangan. Nggak ada orang sholat nggak bakalan ada yang seperti itu. Dia akan sholat dengan tenang, ya, karena memang diresapi kan. Maka sholat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga
dijaga. Di samping dijaga waktunya, tentu kita jaga khusyuknya, qalbu kita hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya ini bab wudu ini tidak banyak, ya, sedikit saja. Maka kesimpulan dari bab wudu ini, bab thaharah, kesucian batin, kesucian diri, kita harus mensucikan zahir dan batin kita. Zahir kita dijaga wudu terus menerus, batin kita dibersihkan dengan senantiasa tobat, yang belum talqin, kemudian senantiasa menjalani tarekat. Salah satu tarekat itu bentuknya ya, bisa setiap kita berdosa mohon ampun supaya qalbu kita bersih. Setiap kita punya muncul hasad, muncul dengki, istighfar. Ketika muncul ngumpat orang, si fulan gini, astagfirullah, jangan istighfar, astagfirullahaladzim. Muncul mengadu domba, astagfirullahaladzim. Muncul bohong, istighfar. Pasti hati kita merasakan berdosa. Aku bohong tadi, astagfirullah, ya ampuni dosaku. Termasuk menjaga jawarih atau anggota badan kita dari memandang yang maksiat, mendengar yang tidak baik. Karena kan jasmani kita ini seperti selang yang mengalirkan ke qalbu kita. Kalau selang ini isinya kotoran, qalbu kita nanti menyimpan banyak kotoran. Dengar yang buruk, keluar yang buruk. Masuk ke qalbu kita buruk, keluar yang buruk. Kalau kita dengar yang baik-baik saja, qalbu kita bersih baik. Jadi kalau ada orang ngomongin ghibah apa semua, gak usah diikut, biarin aja. Gak bisa dicegah, gimana lagi? Lurus saja yang baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja.